Yang penting nggak dipasangin gitu. Minggir lu miskin. Pokoknya kalau misalnya ketemu mobil ini, auranya tuh udah kerasa banget mobil ini tuh. Misalnya dibandingin sama Destinator kemarin yang baru launching tuh, dia cuma 1.500. Halo Lexers, balik lagi di Ngegas, nge-review mobil bekas berkualitas bersama gua Aris, si perintis, bukan pewaris. Ngomong-ngomong soal perintis dan pewaris, gue pengen banget deh nge-review mobil-mobil yang bisa ada di kastanya pewaris. Biasanya tuh anak-anak yang di sekolah elit rata-rata ya sebagian besar diantar lah sama mobil ini. Apa sih mobilnya? Mobilnya diesel, sering dicap arogan. Pemiliknya tapi, bukan mobilnya. Mobilnya sih biasa aja. Apa penasaran? Langsung aja kita cek. Tapi sebelum mulai jangan lupa nyalain dulu dong tombol notifikasinya dan subscribe channel OLX Indonesia. Biar kalau ada video baru, kalian nonton yang pertama deh pokoknya. Oke, kita mulai reviewnya dari bagian depan dulu dari Toyota Fortuner ini. Kalau misalnya mobil depan tuh, dari kaca spion, lihat mobil ini di belakang udah tahu pasti ini Fortuner. Kelihatan banget dari desain lampunya yang emang udah berkarakter. Ini lampu utamanya udah LED, di bawahnya tuh ada DRL-nya. Nah, yang bikin manis adalah aksen dari chrome-nya nih di sini nih. Ini bentuknya tuh kayak apa ya, taring vampir lah karena ada dua nih sepasang kiri kanan. Sementara lanjut ke bawah, fog lamp-nya udah LED juga. Emang khas mobil-mobil masa kini fog lamp tuh jadi LED ya, putih. Sementara di bawahnya ini nih yang ada garisnya, ini adalah lampu sennya yang udah LED juga. Ke tengah sih udah khasnya ya dari sebuah Fortuner. Gahar tampilannya, minimalis sih, cuman aja hitam aja clearnya di sini. Terus di bawahnya tuh ada underguard nih yang warna silver buat nambah aksen, yang bikin mobil ini kelihatan makin keker. Pokoknya kalau misalnya ketemu mobil ini, lihat spion aja di belakang, nggak usah ngedim, nggak usah ngapa-ngapain, orang udah tahu kalau ini Fortuner. Karena emang udah sekental itu ya, dari auranya tuh udah kerasa banget mobil ini tuh. Sementara kalau bannya nih pas ukurannya 265 65 ring 17. Menurut gue ini udah cukup. Nggak kekecilan. Kalau yang misalnya saudaranya kayak Zenix gitu kan kakinya kayak kecil ya, kayak orang nge-gym tapi lupa leg day itu. Nah itu Zenix tuh. Tapi ini gue suka ukurannya pas aja, emang cocok sama karakternya. Sementara lanjut ke samping, ada footstep nih karena mobil ini emang tinggi ya. Ground clearance-nya tuh sekitar 220 mm karena kan ada footstep-nya nih. Jadi emang nggak setinggi itu. Spionnya udah ada lampu sennya. Nah, di sini ada 3 baris nih. Ini katanya sih ya bisa nambah downforce. Oh, yang bercanda kalau itu. Ke atas udah ada roof rail. Bisa jadi roof rack kalau misalnya emang pengen camping kalian naik mobil ini cocok. Karena ini mobilnya diesel 4x2. Ya cocok lah untuk tipis-tipis mah. Kalau glamping-glamping sih aman. Bisa dipasangin roof box. Kalau misalnya mau ala-ala camping ya bisa dipasangin roof tent juga. Lampunya belakang, lampu utamanya udah LED. Sementara lampu sennya LED, nah ini lampu mundur kalau nggak salah masih bohlam biasa. Shark fin antena udah jadi standar mobil masa kini. Ada spoilernya sih bentuknya biasa aja ya. Nggak terlalu keker gitu. Sama yang pasti ada tulisan Fortuner. Biar kalau lagi nyetir orang tahu nih di belakangnya Fortuner. Gitu. Di bawahnya di sini ada ban serep. Di sini sepi ya. Beda sama bagian depan yang tadi ada underguard silvernya, yang ini nggak ada, sepi aja, polos. Itu. Udah sih itu aja kalau dari bagian eksterior. Kalau gue sih secara keseluruhan, Fortuner generasi yang ini gue suka. Karena emang bentuknya tuh lebih maskulin, tapi juga nggak yang kaku banget. Lebih ada kesan-kesan nyudut-nyudutnya yang membuat mobil ini emang sebagai SUV sejati. Apalagi mobil ini juga leather frame. Tuh. Pokoknya udah cocok lah kalau misalnya punya mobil ini. Yang penting jangan arogan di jalan. Oke, kita masuk ke dalam. Tapi sebelum masuk, mumpung masih di luar, mending kita cek dulu mesinnya nih. Kita buka dulu cupnya. Ini cupnya, wah beratnya, Masya Allah berat banget. Ini bisa buat pull up. Sayangnya dia kalah ya sama, mana tinggi banget lagi di mobil. Sayangnya dia kalah ya sama mobil-mobil Cina yang udah pakai hidrolis. Padahal ini kalau pakai hidrolis pasti akan memudahkan banget bagi yang punya ataupun bengkel yang mau merawat mesin ini. Mesinnya sendiri berkapasitas 2400 cc, turbo diesel, tenaganya tuh sampai 400 Nm.
Kalau misalnya dibandingin sama Destinator kemarin yang baru launching tuh dia cuma 1.500. Turbo juga sih, tapi torsinya jelas menang ini. Apalagi ini kan diesel. Apalagi ini terkenal nih Toyota nih, mesin 2GD-nya. Bisa dibilang udah jadi mesin legenda. Mesin yang gampang banget dioprek, apalagi dirawat. Cocok buat kemana aja. Apalagi ya, kalau misalnya ngomongin mesin diesel Toyota tuh perawatannya nggak ribet, gampang. Kalau misalnya jalan jauh terus mesin ada trouble, bengkelnya tuh ada di mana aja. Bengkel Toyota banyak banget, gampang banget nyariin. Bahkan saat kita syuting saat ini nih, depan sana ada bengkel Toyota. Jadi ya no worries lah, top of mind, peace of mind. Mau dibawa kemana aja, mau ada masalah apa aja, gampang. Nggak worries, cuman ya ini aja berat banget nih. Aduh ya Allah. Wah, bunyinya brak. Tuh seluruh dunia kayak denger tuh. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, kita masuk. Wah, masuknya tuh masuk ulun ya. Pegang ini dulu. Pintunya ceb. Wah, untung mobil ini ada footstep-nya. Kuncinya masih kunci biasa karena ini yang tipe G, belum ada push start engine button-nya. Jadi kita coba nyalain dulu. Wah, diesel. Nyalain AC kali ya. Bekasi gerah banget. Mulai dari bagian dashboard. Dashboardnya tuh karena ini tipe G, jadi jangan berharap banyak kemewahan. Ini masih plastik kombinasi sama kulit nih, tapi sedikit banget di bagian atas dari speedometernya. Ke bawah di bagian penumpang ini ada chiller box. Ini tempat penyimpanan tapi bisa dijadiin chiller box yang dialirin dari AC. Cukup dingin. Kalau bawa minuman kaleng lumayan lah, dingin-dingin, adem-adem gitulah. Jadi nggak terlalu panas banget. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan yang cukup gede. Ke tengah ada layar buat audio head unitnya. Jadi ya segitu aja, cukup sederhana untuk mobil yang seperti ini. Ini ada empuk-empuknya nih di sisinya. Jadi kalau misalnya pas nyetir kena kaki nggak langsung kena plastik. Tombol-tombol AC, AC-nya masih single zone ya. Kiri kanan biasa. Enggak deh, ini dual zone loh. Ternyata AC-nya penumpang sama driver bisa beda-beda suhunya. Tapi untuk hembusannya kayaknya sama aja. Cuman suhunya aja yang beda kiri kanan. Tuh. Tuas transmisi, nah ini yang gue suka masih dari mobil masa kini tuh, wah rem tangannya otot, enak gitu loh. Jadi berasa kalau lagi ngerem, apalagi pas ditanjakan tuh kita tahu, feelingnya lebih kuat. Buat ngecas, colokan-colokan, cuma ada colokan outlet nih, nggak ada lagi colokan-colokan USB, tempat penyimpanan. Terus di sini ada buat mode berkendaranya, ada Eco dan Power. Ini Power paling sering dipakai nih kalau kebut-kebutan di jalan tol, tapi janganlah kebut-kebutan di jalan tol tuh nggak baik, bahaya. Sementara untuk joknya sendiri, ini masih fabric bahannya, bahan tapi warnanya tuh kayak abu-abu gitu ya. Bisa dibilang ini kalau misalnya mobil SUV tuh jadi gampang kotor, apalagi jahit-jahitannya putih. Sementara untuk pengemudinya, ini ada pedal shift, terus ada tombol-tombol nih buat ngatur head unit dan pengaturan yang ada di speedometer. Klaksonnya oke, lumayan. Kalau bunyinya lebih kayak mobil-mobil Eropa, lebih berwibawa lagi, lebih enak. Yang penting nggak dipasangin gitu. Minggir lu miskin. Udah dilapis kulit juga, enak, pengaturannya udah bisa. Wah, ada teleskopik dan tiltnya dong pasti. Masa iya mobil nggak segini nggak ada. Aman itu aja. Oh iya, ini spionnya udah auto dim ya. Jadi kalau misalnya nyetir malam-malam lampu belakang silau tuh yang pakai bilet-bilet jadi agak teredam gitu. Sayangnya mobil ini ya belum ada sunroofnya lah. Kalau sama lawan-lawannya sih agak ketinggalan ya. Tapi siapa sih yang butuh sunroof? Gue sih butuh, biar keren aja mobil. Apalagi kalau nyetir malam-malam pengen lihat bintang, kayaknya seru ada sunroofnya. Cuman kalau siang, nggak butuh-butuh amat. Ada tempat kacamata juga. Tuh, terus sun visornya yang sebelah sini polos aja. Yang sebelah sini ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Cukup sih itu aja untuk di bagian depan. Nggak ada lagi karena emang ini yang tipe G juga. Jadi ya tadi yang gue bilang jangan terlalu berharap banyak kemewahan yang ada di sini. Gitu. Sekarang kita coba di jok baris kedua. Oke, sekarang di bagian belakang nih. Sayangnya di bagian belakang ini ya seperti di depannya sih sebenarnya minimum fitur gitu. Cuman kalau misalnya naiknya sama sih tinggi. Nah, nggak enaknya tuh kalau misalnya mobil ini dipakai buat keluarga yang udah angkut yang berumur lah misalnya ya, karena emang tinggi jadi agak susah naiknya gitu. Kalau misalnya masih muda, anak-anak sih gampang karena emang udah ada footstepnya. Posisi duduknya sebagai orang Indonesia yang tingginya rata-rata 165 cm, ini udah di set di posisi mengemudi gue, ini sih lega banget ya. Ini bahkan di posisi
di posisi paling mundur. Sementara kalau misalnya dimajuin sampai mentok, tuh ini masih ada, wow, banyak banget di jarinya, 10 gitu. Kalau misalnya mau disenderin lagi sebenarnya bisa sih, cuman di belakang itu ada bangku belakangnya. Jadi kalau misalnya buat perjalanan jauh begini sih posisinya enak ya, sebagai penumpang santai gitu, apalagi disupirin. Ya, cepet sampainya. Jangan itu, jangan dimasukin. Sementara AC-nya nih yang gue suka dari Fortuner ini nggak cuma di baris kedua doang, dua ininya nih, double blowernya, bahkan dia sampai ke jok baris ketiga. Jadi tiap baris, tiap penumpang di mobil ini dipastikan nggak kegerahan karena dapat AC gitu. Sementara kalau di tengahnya udah ada armrest yang ada cup holder nih. Nah, ini gue suka nih mekanisme cup holdernya, bukan sini, jadi tersembunyi gitu. Tuh, seat belt 3 titik untuk seluruh penumpang, headrest juga untuk seluruh penumpang. Ditambah lagi ada ISOFIX. Di bagian belakang joknya ini ada gantungan nih, buat gantungin barang-barang, misalnya bawa snack atau segala macam. Tempat sampah jangan lupa, jangan nyampah di jalan, bisa disempilin di sini. Maksimal 4 kilo. Terus ada juga sarungnya nih di bagian sini, buat naro-naro ya yang kecil-kecil, majalah, handphone segala macam bisa ditaruh di sini. Bahkan tab atau laptop yang tipis bisa masuk. Itu aja sih sementara di bagian jok baris keduanya. Emang nyaman mobil ini. Udah gitu kan ini lebih kayak tinggi gitu, jadi kelihatan jalan tuh sambil lihat jalan enak. Posisinya sih paling enak sih gini ya. Cepet ya, harus sampai. Pakai aja nyalain pototnya itu. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian belakang. Perlu nggak sih? Nggak usah lah ya. Jok baris ketiga, bagasinya aja kita lihat yuk. Bukan otomatis, itu bukan elektrik juga, itu emang didorong dari dalam aja. Untungnya udah ada ini nih pegasnya, hidroliknya. Jadi meskipun berat tapi kebantu sama ini. Tadi gua tuh di dalam bagasi dari Fortuner ini. Lega ya kalau jok baris ketiganya dilipat. Sayangnya nih yang buat jok baris ketiga tuh ngelipatnya masih kayak mobil jadul nih, ke atas, bukan yang rata lantai kayak mobil-mobil masa kini. Di belakang sini nggak ada apa-apa sih gitu. Kalau misalnya buat traveling, buat jalan jauh, ini sih cukup banget. Bawa koper-koper gede gitu, 7 hari nggak pulang, cukup lah di mobil ini. Aman. Oh iya, ban serepnya tuh di bawah ya, dia di luar, bukan di sini. Jadi kalau mau buka ban serep tuh harus dari sini nih, kayaknya nih. Nggak tahu deh gua dari mana, kayaknya dari bawah. Oke, sekarang kita coba jalanin Toyota Fortuner ini. Pertama, jangan lupa pakai sabuk pengaman dan kita ceki-ceki dulu spionnya. Ingat ya, kalau ngatur spion tuh jangan sambil jalan. Mendingan sebelum jalan udah diatur spionnya, biar tidak mengganggu konsentrasi. Kalau udah kelihatan semua belakang udah kelihatan aman, mari kita jalan. Cus. Coba dulu kita yang pelan-pelan ya. Ini banyak gudukan. Ya ringan aja rasanya. Nggak ada halangan berarti, mobil tinggi sih. Slow. Kita coba muter dulu. Oh iya, tadi ternyata setelah dikulik-kulik lagi mobil ini, head unitnya tuh udah ada Apple CarPlay sama Android Auto. Jadi gampang banget lah kalau mau denger musik ataupun lihat-lihat maps. Bisa terhubung secara wireless juga sebenarnya. Rasa setirnya enak, mantap, cocok untuk mobil ini karena nggak terlalu ringan dan nggak terlalu berat juga. Yo Lexers, jago nge-rap, pede nge-rap, bisa nge-rap, mending ikutan Olex Mobi Rapper Challenge. Total hadiahnya 45 juta. Periodenya tanggal 13 sampai 27 Agustus. 17 orang terbaik bakal dapat 1 juta. Juara 1, 2, 3 masing-masing bisa dapat 15 juta, 8 juta, dan 5 juta. Penasaran pengen ikutan? Cek di deskripsi untuk syarat dan ketentuannya ya. Wah, gila. Berasa gagah banget gua turun dari mobil ini. Gagah ya, bukan supir. Itu tadi review gua untuk Toyota Fortuner tipe G tahun 2023 diesel. Emang sih performanya bisa dibilang mobil ini tuh top lah. Apalagi kan tadi gua udah bilang torsinya 400 Nm. Tapi jangan dibuat kebut-kebutan. Ingat, yang arogan itu yang punya, yang ngemudi mobil ini, bukan mobilnya. Mobilnya mah digini-gini aja. Nggak dimodif juga udah keren, nggak pakai harus lampu-lampu di depan, plup-plup tot-tot, ngebut-ngebutan di jalan. Nggak, naik mobil ini aura gagahnya emang ada, cuman nggak ada tuh aura arogan di jalan gitu, santai aja, chill man gitu kalau kata anak gaul zaman sekarang mah. Mobil ini dijual seharga 400 jutaan, ready, siap digas, nggak pakai inden. Pokoknya siap deh, kemana aja kalau mau gitu.
Mau modif juga bisa, cumi-cumi darat bisa. Cuman jangan bikin risih orang di belakang ya kalau cumi darat. Slow aja kalau di jalan, hargai sesama. Cocok makanya. Pilih yang ahli dong. Mau cek mobil ini langsung aja datang ke OLX Mobi Grand Mall Bekasi atau kunjungi olxmobi.co.id sekarang. Gitu. Tertarik banget nggak? Gue sih tertarik. Jarang ada nih soalnya. Sekali laginya ada pasti cepet. Dulu-duluan deh siapa cepet dia dapet. Tapi yang tadi pesan gua. Kalau misalnya mau dimodif atau diapa-apain, tetap hargai sesama pengguna jalan, oke? Jangan lupa di-subscribe. Terus dinyalain juga lonceng notifikasinya. Sebarin video ini ke teman-teman lo yang mau cari atau mau beli Toyota Fortuner diesel. Kilometernya rendah. Ini sih kayak baru banget, kayak baru keluar dari dealer. Nggak pakai inden pokoknya. Ya, share ya. Komen juga jangan lupa. Oke, bye.